Perkenalkan, nama saya Nabilatul Aini, kelas 10 AKL 3 absen 11. Komunikasi dalam jaringan. 1. Pengertian komunikasi dalam jaringan. Komunikasi merupakan sekumpulan elemen yang terintegrasi dan memengaruhi dalam berbagai kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Komunikasi dalam jaringan adalah hubungan timbal balik antara satu orang atau lebih untuk menyampaikan pesan dengan memanfaatkan jaringan internet. Syarat utama komunikasi dalam jaringan adalah adanya jaringan online atau internet, sehingga hubungan satu orang dengan orang lain tidak terkendala jarak dan tempat. Menurut Leswil, komunikasi meliputi 5 unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan, yaitu sebagai berikut. 1. Komunikator. Siapa yang mengatakan? 2. Pesan. Mengatakan apa? 3. Media. Melalui saluran apa? 4. Komunikan. Kepada siapa? 5. Efek apa? 2. Sistem komunikasi dalam jaringan. 1. Real-time system. Real-time system adalah komunikasi online yang proses pengirimannya langsung pada saat itu juga. Saat data diterima dan mengirimkannya kembali hasil yang telah diproses ke pengiriman data. Real-time system merupakan data dengan kecepatan tinggi. 2. Batch processing system. Batch processing system adalah komunikasi online pada beberapa user. Pemrosesannya dilakukan di terminal masing-masing user. 3. Time sharing system. Time sharing system adalah suatu teknik penggunaan online system oleh beberapa pemakai. 4. Distribute data processing system. Distributed data processing system adalah suatu sistem komputer terpancar yang dihubungkan oleh jaringan komunikasi sehingga setiap komputer dapat mengakses data secara mandiri dan memiliki kemampuan berhubungan dengan komputer lain dalam suatu sistem jaringan. 3. Bentuk komunikasi dalam jaringan. 1. Text chat. Text chat adalah sebuah fitur, fasilitas, aplikasi atau program dalam suatu jaringan komputer atau internet sebagai media untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara langsung selama pengguna sama-sama terkoneksi dengan internet dalam bentuk teks. 2. Video chat. Video chat adalah komunikasi yang dapat memanfaatkan audio dan video di saat yang bersamaan. Dengan menggunakan video chat, memungkinkan seseorang terhubung dan berkomunikasi secara real time di tempat yang berbeda meski jarak jauh. 4. Macam-macam komunikasi dalam jaringan. Komunikasi serempak. Komunikasi serempak disebut juga dengan komunikasi sinkron. Komunikasi ini merupakan komunikasi yang menggunakan komputer untuk berkomunikasi dengan orang lain secara serempak dan waktu nyata atau real time. Komunikasi dalam jaringan merupakan suatu sistem komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada informan yang membutuhkan informasi dalam lingkup ruangan dan kondisi. 2. Komunikasi tak serempak. Komunikasi tak serempak atau asinkron adalah kebalikan dari komunikasi serempak. Komunikasi tidak langsung merupakan komunikasi yang cukup menggunakan perangkat komputer dan jaringan internet yang dilakukan secara tunda. Secara tunda maksudnya si komunikan atau penerima komunikasi tidak langsung menerima isi komunikan tersebut. Contoh dari komunikasi tidak langsung. 1. Email. Email atau electronic mail adalah sistem surat menyurat dengan elektronik untuk mengirim dan menerima pesan melalui akses internet. 2. Blog. Blog merupakan bentuk aplikasi web yang berisi artikel, tulisan maupun gambar pada sebuah halaman web. 3. Forum internet. Forum internet adalah salah satu fasilitas yang disediakan oleh internet di mana semua pengguna dapat berdiskusi dan mengungkapkan ide atau gagasan tentang suatu permasalahan. Biasanya topik-topik yang dibahas dalam forum internet adalah seputar teknologi, politik, komputer, meskipun
begitu masih ada topik yang lain yang dibahas. 5. Komponen komunikasi dalam jaringan. A. Komponen komunikasi data. Komunikasi data terdiri dari komponen-komponen berikut penjelasannya. 1. Pesan, yaitu informasi atau data yang dikirim atau diterima. 2. Pengirim, yaitu peralatan yang digunakan untuk mengirimkan pesan. Alat ini tidak hanya berbentuk komputer, bisa juga kamera, smartphone, tablet, dan lainnya. 3. Penerima, merupakan alat yang berfungsi sebagai penerima pesan yang dikirim oleh pengirim. 4. Perantara, yaitu media transmisi yang berfungsi sebagai perantara untuk menghantarkan pesan dari pengirim ke penerima. Ada banyak macam perantara dalam komunikasi data, diantaranya adalah fiber optik, gelombang radio, dan lainnya. 5. Protokol adalah sekumpulan aturan yang berfungsi mengatur komunikasi data dalam proses tukar-menukar data antar komputer di dalam jaringan internet yang akan memastikan pengirim data sampai ke alamat yang dituju. 5. Komponen komunikasi dalam jaringan. B. Jaringan komputer. Komponen jaringan komputer diklasifikasikan menjadi komponen hardware dan komponen software. 1. Komponen hardware. Komponen hardware merupakan perangkat keras yang secara kasat mata atau fisik dapat dilihat dan disentuh dan berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Komponen hardware terdiri dari masukan, proses, dan keluaran berkaitan dengan komponen komunikasi jaringan. Komponen hardware terdiri dari personal komputer atau PC, network, interface card, kabel, dan topologi jaringan. 2. Komponen software. Software merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dengan hardware. Software memiliki manfaat yang besar, misalnya untuk mengontrol hardware, mengolah data, analisis data, menghasilkan data, dan sebagainya. 6. Melakukan komunikasi sinkron dan asinkron. A. Cara melakukan komunikasi sinkron. Berikut langkah-langkahnya. 1. Lakukan install WhatsApp pada komputer terlebih dahulu. Buka halaman https://web.whatsapp.com atau menggunakan Chrome, Opera, atau Firefox. 2. Kemudian buka aplikasi WhatsApp di HP, lalu menu WhatsApp web, kemudian scan QR code yang muncul pada layar PC. 3. Setelah berhasil, maka data kontak dan chat yang dimiliki akan muncul di layar PC. Selanjutnya kita bisa memulai menggunakan untuk chat dan juga mengirim gambar. Setelah berhasil menginstal WhatsApp pada komputer, kita dapat berkomunikasi dengan orang lain. Pastikan koneksi internet terhubung dengan baik dan orang yang diajak berkomunikasi juga dalam keadaan online. Dengan begitu, maka pesan yang kita kirimkan akan direspon dengan cepat. 6. Melakukan komunikasi sinkron dan asinkron. B. Cara melakukan komunikasi asinkron. Berikut langkah-langkahnya. 1. Pastikan kamu sudah memiliki akun email. Dalam contoh ini menggunakan akun email Gmail, bukalah akun email pada 2. Pilih sign up, kemudian masukkan alamat email dan password. 3. Ketika sudah masuk pada halaman email, klik pilihan tulis pada bagian kiri atas. 4. Tuliskan alamat tujuan dan subjek pesan yang akan dikirimkan, kemudian ketikkan pesan pada bagian yang kosong di bawah pilihan subjek, atau dapat juga melampirkan file, foto, dan tautan
dari komputer dengan mengklik tombol yang ada di bagian bawah. 5. Setelah selesai tekan tombol kirim. Jika pesan yang kamu kirimkan sudah terkirim, maka akan muncul pemberitahuan. Meskipun pesan ini masih bisa terkirim orang yang kita kirim, pesan bisa terjadi karena semua berkat